Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat beriringan dengan salam senantiasa kita kirimkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang kehidupan ini. Kemudian mari kita pertahankan dan ketakwaan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya ketakwaan itu merupakan bekal terbaik yang dibawa oleh seorang hamba menuju Rabb-Nya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Ambillah oleh kalian perbekalan di dalam kehidupan di dunia ini untuk kehidupan kalian di akhirat.
Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal yang kalian bawa ke hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah ketakwaan diri kalian. Ketakwaan yaitu menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah berupa makanan-makanan yang baik yang telah kami berikan kepada kalian sebagai rezeki. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan orang yang beriman kepadanya, orang yang percaya kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang percaya kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang percaya kepada hari akhir, untuk memakan makanan-makanan yang baik yang mereka peroleh dengan cara yang baik, dan zat makanan tersebut juga merupakan makanan yang baik. Kemudian setelah mereka memakan makanan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka, Allah perintahkan mereka bersyukur atas makanan tersebut. Kata Allah Azza wa Jalla, washkuru lillah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang telah Allah berikan kepada kalian berupa makanan. Setiap seorang mukmin memperoleh makanan dari Allah Azza wa Jalla, lalu dia memakannya, lalu dia mengkonsumsinya. Setiap seorang mukmin memperoleh minuman dari Allah Azza wa Jalla, lalu dia meminumnya, maka layak baginya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat makanan dan atas nikmat minuman yang telah Allah berikan kepadanya. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla jika kalian benar-benar mengaku beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bersyukur itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bukan karena Allah Azza wa Jalla memerlukan rasa syukur seorang hamba, tapi rasa syukur tersebut adalah kebaikan untuk diri hamba tersebut. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi." Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang Allah berikan kepadanya, fa innama yashkuru li nafsi. Sesungguhnya dia bersyukur adalah untuk kebaikan dirinya sendiri, bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Allah tidak memerlukan rasa syukur seorang hamba. Allah pun tidak akan berkurang kemuliaannya apabila Allah Azza wa Jalla dikufuri dengan nikmat yang telah diberikan kepada hamba. Wa man kafara fa inna rabbi ganiyyun karim. Barang siapa yang kufur atas nikmat Allah Azza wa Jalla, maka sesungguhnya Tuhanku Allah Azza wa Jalla ghaniyyun karim. Allah Maha Kaya, Allah Maha Mulia. Allah tidak memerlukan rasa syukur seorang hamba, dan Allah juga tidak akan berkurang kemuliaannya, keagungannya, kebesarannya jika seorang hamba kufur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kebaikan dari rasa syukur seorang hamba kembali kepada hamba tersebut. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya dalam kehidupannya, yang begitu banyak nikmat tersebut dia peroleh, fa innama yashkuru li nafsi. Sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikannya diri sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bersyukur itu merupakan cara seorang hamba mendapatkan keridaan, mendapatkan kecintaan dari Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ya takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum." Jika kalian kufur, maka Allah tidak memerlukan kalian sama sekali. Wala yarda li ibadihil kufr, dan Allah itu tidak rida kepada hambanya jika dia melakukan kekufuran. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah cinta kepada kalian. Kata ulama, Allah Azza wa Jalla akan rida, akan suka dengan hambanya apabila hamba tersebut mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Cobalah lihat kehidupan kita ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga dalam sebuah ayat Allah mengatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian mencoba menghitung nikmat Allah Azza wa Jalla, kalian tidak sanggup untuk menghitungnya. Nikmat dilahirkan ke dunia ini, nikmat beragama Islam, nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat keamanan, nikmat ketentraman, nikmat fisik yang sempurna, dan berbagai macam nikmat yang lainnya yang terus kita nikmati dalam kehidupan kita ini. Itu adalah nikmat-nikmat Allah yang luar biasa yang patut untuk kita syukuri. Kalau kita bisa mensyukuri semua tersebut, maka Allah suka, Allah senang, Allah ridha kepada kita. Kata Allah, "Wa in tashkuru yardahu lakum." Kalau kalian bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan tersebut, Allah suka kepada kalian, Allah cinta kepada kalian. Dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan yang begitu besar bagi seorang hamba yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa sayadzillahu syakirin." Allah akan memberikan balasan kepada hamba-hamba yang bersyukur. Lihatlah kaum muslimin ketika mereka dalam perang Uhud, di mana kaum muslimin saat itu dikalahkan oleh pasukan kufar. Mereka diisukan
bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia, berhasil dibunuh oleh kaum kufar Quraisy, dan kaum muslimin mulai gentar menghadapi musuh saat itu. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita semua bahwa orang yang tetap taat kepada Rasulullah SAW, orang yang patuh terhadap Rasulullah SAW dalam keadaan apapun, baik ketika beliau masih hidup ataupun ketika beliau telah diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan ganjaran kepadanya dengan ganjaran yang sempurna. Wa sayadzillahu syakirin. Orang yang taat, orang yang patuh kepada Allah, orang yang patuh kepada Rasulullah, orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang tersebut dengan balasan yang sempurna. Dan jika seorang hamba bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan yang berlipat-lipat kepada hamba tersebut. Kata Allah Azza wa Jalla, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan bahawa sesungguhnya jika kalian bersyukur kepadaku, maka aku akan tambah nikmatku atasmu, dan jika kalian kufur kepadaku, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Jika seorang hamba bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan yang berlipat ganda. Allah akan berikan nikmat yang lebih banyak daripada nikmat yang telah Allah berikan sebelumnya. Tetapi jika dia kufur kepada Allah Azza wa Jalla, dia tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka sesungguhnya azab Allah Azza wa Jalla sangatlah pedih. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bersyukur juga merupakan cara seorang hamba terhindar dari azab Allah Azza wa Jalla. Begitu banyak orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu banyak kampung-kampung, negeri-negeri yang Allah berikan nikmat, kemudian mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah balikkan keadaan orang tersebut. Lalu Allah balikkan keadaan kampung tersebut, yang dulunya sejahtera, yang dulunya kaya, yang dulunya sehat, kemudian menjadi orang yang sengsara, menjadi orang yang penuh dengan derita, menjadi orang yang sakit-sakitan. Begitu juga dengan sebuah negeri, dulunya sejahtera, dulunya berkecukupan, dulunya kaya, tapi karena penduduknya adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla, Allah jadikan negeri tersebut sebagai negeri yang penuh dengan penderitaan. Kata Allah Azza wa Jalla, ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum amantum wa kana Allahu syakiran alima. Tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan kalian beriman kepadanya. Wa kana Allahu syakiran alima. Allah Azza wa Jalla itu Maha memberikan balasan dan Allah Maha mengetahui. Ayat ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla terkait dengan orang-orang munafikin. Mereka tidak benar-benar beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Mereka pura-pura beriman. Mereka beriman secara zahir, tapi hatinya adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla menyediakan ancaman azab yang pedih bagi mereka. Kemudian Allah menuntut mereka agar mereka beriman secara terang-terangan kepada Allah Azza wa Jalla. Beriman lahir dan batinnya. Kata Allah Azza wa Jalla, ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kalian wahai munafiqun kalau kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kalian bersyukur atas nikmat iman yang Allah berikan kepada kalian, kalau kalian menikmati dan mengimani Rasulullah SAW. Dan Allah Azza wa Jalla adalah Rabb yang Maha memberikan balasan. Setiap amal ibadah kalian akan dibalasi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla alima, Maha mengetahui. Orang-orang yang berpura-pura beriman kepada Allah Azza wa Jalla, apakah mereka menyangka Allah tidak mengetahui kepura-puraan mereka? Jangan sampai mereka menduga demikian. Karena Allah Azza wa Jalla alim, Maha mengetahui. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, demikian pula kampung-kampung yang mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla, yang mereka mengingkari nikmat Allah Azza wa Jalla, Allah akan balikkan keadaan mereka menjadi penuh dengan penderitaan. Allah Azza wa Jalla ceritakan tentang negeri Mesir di masa Fir'aun, di mana mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah, yang tadinya negeri tersebut adalah negeri yang penuh dengan kesejahteraan, kemudian mereka kufur kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla menjadikan negeri tersebut negeri yang penuh dengan penderitaan di masa itu. Kata Allah Azza wa Jalla, kam tarakum min jannati wa uyun. Betapa banyak kebun-kebun yang subur yang mereka tinggalkan. Ya, wa uyun, mata air, wa zuru'in wa maqamin karim, dan juga dengan tanaman-tanaman yang tumbuh dengan subur di negeri mereka. Wa maqamin karim, dan juga tempat duduk yang mahal, yang berharga. Wa ni'matin kanu fiha fakihin, dan juga nikmat Allah Azza wa Jalla yang mereka bersenang-senang dalam nikmat Allah tersebut. Tetapi karena mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla, Allah ganti kesenangan tersebut dengan penderitaan mereka. Demikian pula Allah Azza wa Jalla ceritakan kepada kita dalam Al-Quranul Karim tentang kaum Saba yang berada di negeri Yaman. Kata Allah Azza wa Jalla, laqad kana li saba'im fi maskanihim ayah.
jannatani ayyamini wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatu wa rabbun ghafur. Sesungguhnya di negeri Sabak, di tempat tinggal mereka terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah yang begitu besar bagi kalian. Jannatani ayyamini wa shimal. Di sebelah kanan negeri mereka dan di sebelah kiri negeri mereka terdapat dua kebun yang subur. Kulu min rizqi rabbikum. Lalu Allah perintahkan ahlu Sabak, penduduk Sabak, untuk memakan rezeki Allah yang telah Allah berikan kepada mereka. Kemudian Allah perintahkan mereka bersyukur. Washkuru lahu. Bersyukurlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah puji negeri mereka tersebut. Baldatun tayyibatu wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, negeri yang sejahtera, negeri yang aman damai. Wa rabbun ghafur. Dan Rabb mereka adalah Rabb yang maha pengampun. Kemudian apa? Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim. Wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini zawatai ukhulin khamtin wa asli wa syai'in min sidrin qalil. Mereka berpaling dari nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada mereka. Fa'arsalna alaihim sailal arim. Lalu Allah kirimkan kepada mereka banjir yang begitu besar. Wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini zawatai ukhulin khamtin. Lalu dua kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri negeri mereka yang begitu subur, Allah ganti dengan kebun yang penuh dengan tanaman-tanaman yang pahit. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim mengenai orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah begitu banyak. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Bahawa kita sendiri sebagai pribadi ataupun negeri kita yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, bisa jadi Allah Azza wa Jalla akan menggantinya dengan penderitaan, dengan kesengsaraan. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan." Fakafarat bi an'umillah fa'azaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasnaun. Allah telah membuat sebuah perumpamaan, yaitu sebuah kampung yang merasakan keamanan, yang merasakan ketenangan, rezekinya datang dari setiap tempat dengan penuh sukacita. Fakafarat bi an'umillah, lalu mereka kufur kepada nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Fa'azaqaha Allahu libasal ju', lalu Allah timpakan kepada mereka pakaian kelaparan. Seolah-olah kelaparan itu tidak mau berpisah dengan mereka. Seolah-olah kelaparan itu menempel dengan tubuh mereka, sebagaimana pakaian menempel pada tubuh seseorang. Wal khauf, demikian juga ketakutan. Bima kanu yasnaun, akibat perbuatan dosa yang telah mereka lakukan. Oleh sebab itu, setiap nikmat yang disyukuri oleh seorang hamba, maka nikmat tersebut akan terjaga. Tetapi sebaliknya, jika sebuah nikmat tidak disyukuri oleh seorang hamba, maka nikmat tersebut akan berubah menjadi kebinasaan dan kecelakaan. Sehingga para ulama menyebut syukru, kesyukuran seorang hamba tersebut dengan al-hafizul jalib. Al-hafiz artinya yang menjaga, al-jalib artinya yang menarik. Maksudnya adalah jika seorang hamba bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan, maka nikmat yang ada pada dirinya akan terpelihara, akan terjaga, dan dia akan menarik nikmat-nikmat Allah yang lain. Syukur tersebut akan mendatangkan nikmat-nikmat Allah yang lain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, para ulama menjelaskan bahawa seorang hamba bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan tiga bentuk. Yang pertama adalah asyukru bil qalbi, yaitu bersyukur dengan hatinya, dengan mengakui bahawa semua nikmat yang dia peroleh dalam kehidupan di dunia ini, semuanya semata-mata karena Allah Azza wa Jalla berkenan memberikan kepadanya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apapun yang ada pada kalian, semuanya semata-mata karunia dari Allah Azza wa Jalla. Bukan karena kepintaran kita. Banyak orang yang lebih pintar dari kita, tapi tidak memperoleh nikmat tersebut. Bukan juga karena relasi kita. Banyak orang yang lebih terkenal dari kita, tapi tidak memperoleh nikmat tersebut. Bukan juga karena kekuatan kita. Banyak orang yang lebih kuat dari kita, tapi tidak memperoleh nikmat tersebut. Semua nikmat yang kita nikmati, yang telah kita nikmati, yang sedang kita nikmati, dan yang akan kita nikmati, semuanya berasal dari Allah Azza wa Jalla. Maka jangan takabur, jangan sombong, jangan ujub dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ingat ayat ini. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apapun, yang kecil, yang besar, yang nampak, yang tidak nampak, semuanya berasal dari Allah Azza wa Jalla semata-mata. Semuanya adalah karunia dan pemberian dari Allah Azza wa Jalla semata-mata. Syukur yang kedua adalah dengan al-lisan, asyukru bil lisan. Bersyukur kepada Allah dengan lisan kita, dengan ucapan kita. Yakni lisan kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Lihatlah semua nikmat yang ada pada kita, semuanya berasal dari Allah Azza wa Jalla. Semuanya berasal dari Allah Azza wa Jalla.
Sehingga Allah lah Rabb yang berhak untuk kita puji sepanjang kehidupan kita ini. Penduduk surga ketika mereka sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, apa yang mereka ucapkan? Kata Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang penduduk surga. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita petunjuk sehingga kita menjadi orang-orang yang istiqamah di atas ajaran Allah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas dunia. Kemudian ketika kita wafat, memasuki alam akhirat, Allah Azza wa Jalla berikan kita tuntunan, berikan kita petunjuk untuk masuki surga Allah Azza wa Jalla. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Seandainya Allah Azza wa Jalla tidak memberikan petunjuk kepada kami, maka selama-lamanya kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu mengucapkan alhamdulillah. Beliau selalu mengucapkan alhamdulillah. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang menyenangkan beliau, maka beliau akan berucap alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya banyak amal-amal salih yang sempurna untuk dikerjakan. Dan jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang tidak disenangi oleh mata beliau, maka beliau akan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Dalam kehidupan kita ini, kita tidak terlepas dari hal yang menyenangkan dan hal yang tidak menyenangkan kita. Ketika ada sesuatu hal yang menyenangkan kita, maka hendaklah kita mengucapkan sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau ucapkan ketika melihat sesuatu yang menyenangkan beliau? Kata beliau, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tetapi ketika kita melihat ada sesuatu yang tidak menyenangkan mata kita, tidak mengenakkan perasaan kita, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahi ala kulli hal. Seorang mukmin tidak akan mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dalam setiap saat, setiap detik, dia pasti menikmati nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kaum muslimin dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla adalah asyukru bil amal. Bersyukur kepada Allah dengan amal ibadah yang kita lakukan. Ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba sejatinya adalah rasa syukurnya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman memerintahkan keluarga Nabi Daud untuk beramal, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, "Ya'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur." Wahai keluarga Daud, beramallah kalian sebagai rasa syukur kalian kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan begitu banyak kepada kalian. Kemudian kata Allah, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Sangat sedikit di antara hambaku yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau beribadah kepada Allah sepanjang waktu. Bahkan beliau beribadah sampai betisnya bengkak. Sehingga dikatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau beribadah kepada Allah dengan begitu giat. Sedangkan Allah Azza wa Jalla telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak layak menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di antara bentuk syukur seorang hamba adalah bersyukur atas pemberian manusia. Jika seseorang membantu kita, maka bersyukurlah atas bantuan orang tersebut. Balas bantuan tersebut dengan balasan yang setimpal atau balasan yang lebih baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashkurillaha man la yashkurin nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Karena sejatinya bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada kita, karena sejatinya apa yang diberikan oleh orang kepada kita juga merupakan nikmat yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Ketika kita bersyukur kepada manusia pun, maka sejatinya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan untuk menjadi hamba yang bersyukur, maka hendaklah kita hafalkan doa yang diucapkan oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Beliau berkata, "Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin." Dalam surah An-Naml ayat 19. Kita hafalkan doa ini agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita. Nabi Sulaiman berkata, "Wa qala rabbi, wahai Rabbku, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya." Berikanlah aku karunia untuk mensyukuri nikmat engkau yang telah engkau berikan kepadaku. Wa 'ala walidayya, dan berikan aku karunia untuk mensyukuri nikmat yang telah engkau berikan kepada ayahku Nabi Daud alaihi salam. Wa an a'mala salihah, berikan aku karunia, berikan aku nikmatmu agar aku bisa beribadah, beramal soleh kepadamu. Tardahu, yang membuat engkau ridha kepadaku wahai Rabbku. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin, dan golongkanlah aku, masukkanlah aku wahai Rabbku ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Nabiullah alaihi salam Sulaiman
meminta kepada Allah agar Allah masukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang saleh. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat yang mulia Muaz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muaz, inni uhibbuk." Wahai Muaz, aku benar-benar mencintaimu karena Allah Azza wa Jalla. Ya Muaz, inni uhibbuk. Wahai Muaz, aku mencintaimu karena Allah Azza wa Jalla. Ya Muaz, inni uhibbuk. Wahai Muaz, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan suatu wasiat yang sangat berharga kepada sahabat yang mulia Muaz ibnu Jabal. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, aku wasiatkan kepadamu wahai Muaz, agar engkau tidak meninggalkan setiap kamu selesai solat, bacalah doa ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa ingat kepadamu, agar aku senantiasa bersyukur atas nikmatmu, dan agar aku bisa senantiasa beribadah kepadamu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sawu sufufakum fa inna taswata sufufi min iqamatis shalah. Saf rapat dan lurus. Allahu akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.